Halo viewers. Halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hedian. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang 9 ciri-ciri seseorang yang tidak lulus PTN itu seperti apa. Nah, kenapa ini penting? Karena menurut aku UTBK semakin lama semakin dekat. Ini udah mau akhir November, beberapa minggu lagi udah Desember, dan waktunya udah sekitar 5 bulan lagi. Jadi kita harus tahu apakah kalian termasuk ciri-ciri orang seperti ini atau tidak. Yang pertama adalah tidak memiliki tujuan yang jelas. Masih nggak tahu mau ngambil jurusan apa, mau kemana. Ibaratnya gini teman-teman, kita sebagai pilot diri kita sendiri, kalau misalnya kita nggak tahu tujuan kita mau kemana, kita mau mengarah kemana. Kalau misalnya teman-teman berangkatnya naik pesawat, tapi tujuannya nggak jelas, teman-teman cuma muter-muter di angkasa aja kan. Teman-teman nggak tahu nih garis finishnya di mana. Otomatis kita sebagai seseorang yang ingin mempunyai masa depan yang jelas, kita harus tarik garis finishnya, kita mau mengarah kemana dan gimana cara memperjuangkannya. Karena aku melihat ada perbedaan orang-orang yang punya tujuan yang jelas sama yang enggak. Biasanya kalau tujuan yang jelas, aku lihat belajar lebih maksimal dibandingkan orang-orang yang mungkin belum tahu tujuan jurusan atau PTN-nya mau kemana. Yang kedua, ini teman-teman hati-hati ya. Walaupun mungkin kita punya peluang nih untuk bisa dapet SNMPTN, tapi aku sangat menyarankan tolong dari sekarang jangan terlalu berharap terhadap SNMPTN. Kita nggak akan tahu apakah kita akan lulus atau enggak gitu. Kan misalnya dari masuk kuota, udah seneng nih kemungkinan lulusnya besar. Nah, dengan harapan yang besar itu kadang-kadang ngebuat kita jadi nggak mau belajar. Dan takutnya akhirnya kita malah nggak lulus di univ dan tujuan yang kita mau. Yang ketiga, banyak mimpi tapi nggak ada usahanya. Mungkin tujuannya udah jelas, nggak mengharap SNMPTN juga. Oh, aku udah tahu nih aku pengen masuk FKUI, stay ITB, psikologi UI, psikologi UGM. Mimpinya tinggi banget nih teman-teman. Tapi aksinya nggak ada sama sekali. Masih suka males kalau belajar, masih nunda-nunda pelajaran, masih sering melakukan hal yang lebih menyenangkan dibandingkan belajar misalnya. Jadi menurut aku cukup percuma ketika kita punya mimpinya tinggi tapi nggak ada usahanya. Karena teman-teman, sebesar-besarnya mimpi itu nggak akan lebih baik kalau menurut aku dibandingkan ada usaha yang kita lakukan. Jadi mending menurut aku usahanya diperbanyak. Untuk menggapai mimpi yang besar diperlukan juga usaha yang besar menurut aku. Yang keempat, belajar tapi nggak sesuai konsep. Teman-teman sering nggak sih misalnya belajar nih ngerjain soal, tapi cuma ngerjain soal aja terus nggak tahu konsepnya kayak gimana. Dan hasilnya kalau dikasih soal yang serupa atau soalnya tinggal dipersulit dikit nih, karena kita nggak ngerti konsepnya kita jadi bingung gitu. Kayak kemarin udah ngerjain soal banyak banget deh, tapi kok masih nggak ngerti juga ya. Nah, jangan-jangan cara belajarnya salah teman-teman. Yang harus teman-teman perhatikan adalah teman-teman harus ngerti dulu konsepnya dan jangan terfokus dengan cara cepat aja. Kenapa? Karena di UTBK itu soal-soalnya tuh sebenarnya bisa dikerjain kalau teman-teman paham konsepnya. Jangan sampai karena teman-teman nggak paham konsep dan cuman ngerjain latihan soal aja, akhirnya jadi nggak terasa konsepnya dan jadi nggak bisa ngerjain soal-soal yang serupa. Yang kelima adalah tidak menetapkan belajar sebagai prioritas utama. Ini menurut aku penting banget karena udah 5 bulan lagi kita harus tahu nih hal yang penting buat kita apa dan hal yang nggak penting buat kita apa. Kita tetapin dulu tujuannya ya teman-teman ya. Kalau emang teman-teman tujuannya adalah untuk mencapai PTN impian, berarti hal-hal penting yang harus dilakukan adalah belajar. Aku masih ngerasa banyak dari kita atau banyak dari orang-orang yang aku temui, mereka masih malas gitu untuk belajar. Atau misalnya belajar belum jadi prioritas gitu. Mungkin udah punya waktu, udah punya jadwal yang baik, tapi kadang-kadang kalau ada kerikil-kerikil kecil nih, teman ngajak main, ngajak Discord misalnya, atau ngobrol, atau nonton film kesukaan, kadang-kadang kita terlena dan malah jadi nggak belajar akhirnya. Coba diprioritaskan dulu, karena waktunya tinggal 5 bulan lagi, nggak apa-apa, fokus aja 5 bulan dulu ini, nanti kalau udah SBM, udah ujian mandiri, teman-teman lulus, teman-teman kan bisa ngelakuin hal-hal yang teman-teman tunda sekarang. Coba mulai dari sekarang prioritaskan untuk belajar, karena waktu teman-teman udah nggak banyak. Dan banyak loh temennya teman-teman yang sekarang lagi belajar, saingan teman-teman tuh nggak cuma teman-teman aja, tapi banyak di luar sana yang juga bersaing dengan teman-teman. Yang keenam adalah aku sering banget nih ngelihat orang-orang yang mudah banget menyerah kalau melihat soal yang sulit. Emang sih ngerjain soal memberatkan, apalagi misalnya kita nggak suka gitu dengan mata pelajaran itu. Tapi kalau misalnya kita menyerah nih cuman gara-gara lihat soal yang sulit aja, gimana caranya kita bisa mendapatkan nilai yang bagus di SBMPTN nantinya, di UTBK nantinya. Jadi menurut aku emang sih kadang-kadang kalau ngerjain soal yang sulit,
kalau aku lihat atau aku sendiri ya, kadang-kadang jadi bad mood atau jadi malas ngerjainnya. Tapi kita harus melawan rasa malas itu, kita harus melawan rasa nggak enak itu. Kenapa? Karena kalau kita teruskan, kita biarkan, gimana kita mau improve nantinya? Kalau kita cuma ngerjain soal-soal yang mudah, gimana kita bisa mendapatkan skor tinggi di UTBK nantinya. Jadi kalau emang lagi ngerjain soal, terus tiba-tiba soalnya sulit, nggak apa-apa, lewatin dulu aja, kerjain soal yang lain. Tapi kita juga harus punya usaha nih dan tekad untuk bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Kalau kita bingung, kita bisa tanya dengan orang-orang sekitar kita atau orang-orang yang berkompeten untuk menjawab soal-soal kita. Yang ketujuh adalah cepat puas dengan nilai tryout. Jangan cepat puas dengan nilai TO ya teman-teman ya. Kadang-kadang kalau aku lihat nilai TO itu nggak bisa menggambarkan nanti di UTBK seperti apa. Kadang kalau nilainya bagus, mungkin soalnya terlalu mudah, atau misalnya kalau nilainya rendah, mungkin soalnya terlalu sulit. Kita nggak tahu nanti sulit atau semudah apa soal-soal di UTBK gitu. Jadi kalau misalnya udah dapat nilai bagus, jangan cepat puas. Kita harus tetap mengimprove diri. Gimana caranya kita bisa bagus terus sampai nanti UTBK kita juga mendapatkan skor yang bagus juga. Dan menurut aku TO-TO yang beredar ini nggak ada yang 100% valid menggunakan sistem UTBK ya. Jadi kita nggak tahu scoringnya juga seperti apa. Makanya dengan hasil-hasil skor yang ada, kita juga harus melihat kira-kira apa yang harus diimprove lagi nih walaupun udah bagus. Yang kedelapan teman-teman, tidak adanya strategi untuk mengerjakan soal-soal UTBK. Jadi kan soal-soal UTBK itu subtesnya banyak ya. Dan menurut aku, karena nggak ada nilai minus di sana, kita juga harus tahu nih strategi mengerjakannya seperti apa. Time managementnya harus seperti apa dalam satu subtes. Cara ngasalnya pun kita juga harus tahu. Dengan cara ngasal hitung kancing gitu. Tapi misalnya bisa dapet jawaban dari pilihan jawaban misalnya. Teman-teman masukin pilihan jawaban ke soalnya terus dapet jawabannya. Atau teman-teman bisa eliminasi pilihan-pilihan jawaban yang nggak mungkin. Misalnya ada 5 pilihan jawaban kan A sampai E, teman-teman udah eliminasi tinggal 2 jawaban, peluang teman-teman benar di soal tersebut kan bisa 50%. Ketimbang kalau 5-5-nya teman-teman nggak tahu, nggak dieliminasi kan berarti peluangnya cuma 20% gitu. Jadi saran dari aku, coba menggunakan metode-metode yang bagus ketika mau ngasal dan siapkan strateginya seperti apa. Mau berapa menit bacanya, mau berapa menit ngerjain soalnya lagi, dan mau berapa menit ngasal menggunakan strateginya. Yang terakhir teman-teman, yang paling aku sering lihat adalah banyak alasan untuk menunda belajar. Masih bingung mau belajar apa, ambis TK atau TPS dulu. Masih banyak hal-hal yang kita pikirkan tapi kita jadi nggak belajar sama sekali gitu. Tolong ini jangan sampai terjadi karena malah ngebuat peluang teman-teman lulus di UTBK menjadi kecil nantinya. Jadi saran dari aku, kalau bingung mau belajar apa, teman-teman bisa lihat dari jurusan yang teman-teman pilih, sesuaikan pembobotannya seperti apa, dan langsung gas aja, jangan nunda-nunda. Karena semakin kita nunda-nunda, semakin banyak waktu kebuang dan semakin kecil juga peluang kita untuk lulus di SBMPTN tahun 2022.